Halo pemirsa, apa kabar hari ini? Semoga selalu sehat di masa pandemi ini dan selalu bersemangat untuk menjalani aktivitas. Bagi pemirsa yang harus tetap bekerja di luar rumah, jangan lupa menggunakan masker. Hari ini program Berita News Point hadir menjumpai Anda bersama saya, Amirah Dinda. Selama 30 menit ke depan, News Point akan menyajikan berita terbaru seputar Universitas Brawijaya dan Malang Raya. Jangan kemana-mana, keep on our channel News Point. Pemirsa, Wali Kota Malang, Sutiaji, meminta kepada jamaah untuk memanfaatkan waktu dan tempat yang mustajabah di Madinah dan Mekah untuk memperbanyak doa bagi bangsa Indonesia. Makkah dan Madinah merupakan lokasi yang istimewa untuk berdoa dan momen pelaksanaan haji juga merupakan waktu yang istimewa. Maka saya berterima kasih yang walaupun memang saat ini baru separuh kota yang diberikan oleh Kerajaan Saudi. Untuk Kota Malang 690 adalah sudah banyak dan mudah-mudahan apa yang tadi oleh pembawa acara disampaikan bahwa Al-Hajjul Mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah, mudah-mudahan akan jabatan itu, predikat itu akan berada di pundak para jamaah sekalian. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya tentu kami titip doa ketika panjenengan di sana. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala, doa dari kami diberikan kesehatan, diberikan kekuatan, diberikan keteduhan dan kekuatan untuk menjalankan seluruh rukun-rukun haji, yang sehingga pulang apa yang disampaikan oleh baginda Rasul benar-benar bisa dilaksanakan. Dan titip doa, mohon di sana ada dua gabungan. Satu ada sa'atul mustajabah, ada maqamul mustajabah. Dua hal yang tidak bisa ditemui di tempat yang lain itu ada. Untuk itu manfaatkan sebaik mungkin. Mudah-mudahan melalui itu doa-doa dari panjenengan, mudah-mudahan seantero dunia wabah COVID-19 sudah mulai hengkang, sudah diambil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang punya yang sesungguhnya untuk kita semua. Mudah-mudahan kita bisa mengambil pelajaran dari COVID-19. Cuaca panas di Arab Saudi menjadi perhatian Kementerian Agama Kota Malang. Untuk itu, pada pemberangkatan jamaah haji, pihak Kemenak memberikan himbauan kepada jamaah untuk memperhatikan kondisi cuaca. Sutrisno, Kepala TU Kemenak Kota Malang, mengatakan pihaknya sudah memberikan informasi dan himbauan kepada jamaah haji asal Malang untuk senantiasa mengenakan sandal selama di lokasi kegiatan haji agar kaki tidak melepuh. Pesan saya, ini kan kondisinya panas ya, maka panas tentunya supaya yang kemarin itu sudah berangkat ada kakinya yang melepuh ya. Pesan kami tetap pakai sandal ya, sandal jangan lupa lepas sandal apapun ya, tidak boleh melepaskan sandal karena kondisinya panas, dan panas sana itu tidak hanya tanahnya tapi juga udaranya yang panas ya. Jadi tetap jaga kesehatan, banyak minum air putih ya, ini yang menjadi syarat utama, air putihnya mengurangi dehidrasi. Ya. Ya. Haji ke Kota Malang, apakah sudah dicek semua? Ya, sudah cek semua, kita terima kemarin laporannya sudah semua lengkap, tidak 690 lengkap sudah diterima di asrama haji sekolah itu. Ya, tidak ada waiver bahwa. Nah, sementara ini nanti masuk sementara belum ada laporan. Nanti insya Allah aman. Ya, jamaah Kota Malang termasuk jamaah tertib, disiplin. Ya, sepanjang saya mengikuti beberapa kali haji ini, insya Allah Kota Malang itu tertib jamaahnya.
Robot Seni Tari Indonesia menjadi ajang bagi mahasiswa UB, khususnya Brawijaya University Robotic Team, untuk merancang robot yang sesuai dengan ketentuan lomba. Aditya, seorang mahasiswa Fakultas Teknik, Departemen Teknik Elektronika, mengatakan untuk menghadapi kontes robot seni tari, pihaknya telah merancang 2 robot yang dinamai Eto dan Shira. Untuk robot yang kami buat ini seperti mengikuti rule yang ada pada tahun ini, yaitu untuk KRSTI, Kontes Robot Seni Tari Indonesia ini mengikuti rule yang ada pada tahun ini, yaitu mengikuti rule gerakan tari dari Kalimantan, yaitu kancet ledo. Dan untuk tarinya sendiri dia itu seperti mengepakkan sayapnya. Nah, jadi robot ini dibuat untuk mengikuti irama dari tari tersebut dan juga untuk menari sesuai dengan rule yang sudah disebutkan tadi. Nah, untuk ini kan berbentuk humanoid, jadi bagaimana caranya robot yang kami buat ini menari seperti layaknya manusia. Jadi seperti itu. Nah, prosesnya berapa lama, terus kemudian kesulitannya seperti apa? Untuk prosesnya sendiri kita udah dimulai dari pembuatannya itu kayak seperti kerangka, lalu juga kostum. Itu untuk kerangka sendiri kita mulai itu kurang lebih 7 bulan sampai 8 bulan yang lalu, itu untuk riset kerangkanya sendiri. Lalu untuk aktuatornya seperti engsel-engsel yang biasa disebut itu servo, itu kita masih pakai yang dulu. Jadi ya kita mengupgrade sedikit demi sedikit, ya juga untuk mengakali lah untuk riset kita tahun ini. Untuk kostumnya sendiri kita mulai buat itu sebulan yang lalu ya, karena memang rule-nya itu dibuat sebulan yang lalu juga. Jadi kita mengusahakan bagaimana caranya kostum ini dibuat dalam waktu sebulan mengikuti rule tahun ini, yaitu tari kancet ledo dari Kalimantan. Kontes Robot Indonesia untuk tingkat wilayah mempertandingkan 6 kategori robot. Pembina tim robot UB yang juga Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan Fakultas Teknik UB, Dr. Heri Santosa, mengatakan untuk kontes robot Indonesia, UB melaksanakan 6 divisi lomba. 5 kategori berada di Fakultas Teknik dan 1 kategori dikelola oleh Fakultas Ilmu Komputer UB. Hari ini sebenarnya adalah kegiatan kontes robot Indonesia tahun 2022 untuk tingkat wilayah. Jadi ini adalah kompetisi robot Indonesia untuk menghadapi tingkatan berikutnya, yaitu kompetisi tingkat nasional yang nanti akan diselenggarakan sekitar tanggal 29 Juni sampai 3 Juli. Ya, kalau divisinya ya, jadi Brawijaya ini menangani 6 divisi kompetisi robot Indonesia. Jadi yang 5 divisi robotnya dilaksanakan oleh teman-teman mahasiswa di teknik elektro dan 1 divisi di mahasiswa di Fakultas Ilmu Komputer. Nah, yang ke-5 divisi yang ditangani oleh teman-teman mahasiswa teknik elektro Fakultas Teknik ini adalah 1 adalah kontes robot abu Indonesia atau disingkat KRAI, kemudian ada kontes robot SAR Indonesia atau KRSRI, kemudian ada kontes robot sepak bola Indonesia yang beroda. Ya, kemudian kontes robot seni tari Indonesia atau KRSTI dan kontes robot tematik Indonesia atau KRTMI. Sedangkan yang kontes robot sepak bola Indonesia humanoid itu dikawal oleh teman-teman mahasiswa di Fakultas Ilmu Komputer. Ya, yang saya sendiri sebenarnya adalah ketua pembina dari kontes robot Indonesia ini dan selaku wakil dekan 3 Fakultas Teknik. Sedangkan wakil pembinanya adalah Bapak Dr. Arif Rahman dari WD3 Fakultas Ilmu Komputer. Industri kreatif dari Kota Malang dan sekitarnya memiliki potensi besar untuk dikembangkan secara digital agar mampu mendunia. Kepala Perwakilan Bank Indonesia Malang, Samsun Hadi, mengatakan Bank Indonesia mendukung promosi produk kreatif di Malang. Melalui event DigiFest, Bank Indonesia membantu promosi industri kreatif lokal agar menjadi produk kebanggaan Indonesia. Secara nasional, BI melakukan banyak kegiatan promosi dan juga dilakukan oleh Bank Indonesia di berbagai daerah. Kita dalam rangka mendukung karya kreatif Indonesia. Jadi kita Bank Indonesia secara nasional dan juga di
promosikan ke depan. Termasuk yang tidak kalah penting, acara kita ini adalah dalam rangka pre-event Festival Ekonomi Keuangan Digital tahun 2022 yang akan kita launching secara nasional tahun bulan Juli 2022. Ini adalah event tahunan kita. Setiap tahun kita meningkatkan target tantangan kita terkait dengan digitalisasi, sistem pembayaran, digitalisasi ekonomi, karena ini adalah potensi besar yang kita miliki selama 2 tahun terakhir dan ini telah banyak memberikan kontribusi pada ekonomi kita secara nasional. Pemirsa, permasalahan stunting yang masih terjadi di Kabupaten Malang membutuhkan penanganan bersama dengan melibatkan berbagai pihak. Hal ini menjadi perhatian Fakultas MIPA UB yang menerjunkan sekitar 800 lebih mahasiswa melalui program pengabdian kepada masyarakat tematik dengan tema penanganan stunting. Hari ini sekitar 160-an ya, untuk yang tersebar di dari 8 desa. Desa Pamotan, kemudian Kecamatan Ambil Gading, dan juga Kecamatan Sangka. Godang lagi bisa menuju ke sana ya. Kalau kenapa memilih tema stunting Pak untuk PKM tematik tahun ini? Dan juga adalah yang sudah mendaftar untuk dari permasalahan yang terjadi di masyarakat di kecamatan tersebut, sehingga kita berusaha membantu agar supaya permasalahan tersebut bisa diatasi secara komprehensif dengan bantuan dosen pembimbing. Oh ya, untuk Kordes mohon semua Kordes bisa berkumpul di sini. Di Mas Aul, semua Kordes semua kegiatan apa saja yang akan dilakukan oleh mahasiswa di desa-desa tersebut Pak dalam stunting itu? Di dalam kegiatan stunting tentu bagi yang sudah atau tidak ada kegiatan lain bisa langsung masuk ke truk. Dengan kalau tidak ada kegiatan lain kita langsung masuk ke truknya masing-masing menurut desanya. Juga meningkatkan peran serta masyarakat dan menambahkan kesadaran pelaksanaan pola hidup sehat ya. Dan juga selain itu koordinasi dan sinergi yang berkaitan dengan potensi-potensi yang bisa dimanfaatkan dan digerakkan untuk bersinergi sehingga permasalahan tersebut nanti bisa secara komprehensif tertangani dengan baik. Fakultas Peternakan UB memfasilitasi Dewan Pimpinan Pusat atau DPP Juleha Indonesia untuk melakukan uji kompetensi juru sembelih halal sesuai standar BNSP. Dekan Fapet, Profesor Suyadi menjelaskan Fakultas Peternakan memiliki sarana laboratorium, kandang hingga tempat pelatihan yang dapat dijadikan sebagai tempat uji kompetensi atau TUK. Kami kedatangan tamu dari Juleha DPP Pusat dan Jatim. Kemudian kita ingin melakukan beberapa kerjasama. Dalam jangka panjang, dalam jangka pendek, kita akan melakukan asesmen terhadap para peserta yang sudah dilakukan pelatihan beberapa waktu yang lalu. Itu kemudian setelah dilakukan pelatihan, mereka selesai. Dan kemudian dilakukan ujian atau asesmen untuk mendapatkan sertifikat profesi. Nah ini kita kebetulan kami punya medianya di Sumber Sekar itu untuk menginap dan juga nanti kita kerjasama juga dengan rumah potong ternak di Malang. Sehingga dengan demikian nanti kita fasilitasi untuk melakukan uji kompetensi. Jadi sementara kita sebagai TUK dulu, tempat uji kompetensi. Itu dilaksanakan dalam waktu dekat. Universitas Brawijaya membuka penerimaan mahasiswa baru 2022-2023 melalui jalur mandiri. Kota 50% jalur mandiri memberi peluang luas bagi calon mahasiswa untuk mendaftar di jalur ini. Apalagi melalui jalur mandiri, UB membuka 4 kategori penerimaan yaitu jalur prestasi, jalur lapor, jalur UTBK, dan jalur vokasi.
Jadi di UB ini untuk jalur mandiri akan kita buka ada 3 jalur ditambah 1 nanti jalur vokasi. Jadi 3 jalur adalah yang pertama adalah jalur prestasi yang sudah berjalan dan sudah selesai, tinggal menunggu pengumuman. Jadwal akan kita umumkan lebih lanjut. Kemudian saat ini ada proses penerimaan melalui jalur rapot dan ada prestasi juga, dan nanti akan kita buka itu adalah jalur dengan nilai UTBK plus prestasi. Baru terakhir adalah jalur vokasi. Jadi yang kita bedakan antara prestasi yang pertama yang sudah kita selesaikan itu adalah di level prestasinya. Jadi kalau yang pertama adalah minimal adalah tingkat nasional dan internasional saja. Dan hafidz juga minimal 10 juz, itu menjadi salah satu poin yang bisa menjadi referensi pada penerimaan mahasiswa barunya. Tapi kalau yang tidak memiliki prestasi bagaimana? Memungkinkan, tapi hanya nilai rapotnya yang menjadi dasarnya. Tetapi untuk periode yang sekarang kita buka melalui jalur SMUB rapot itu plus prestasi, tapi prestasinya kita turunkan menjadi minimal adalah tingkat kabupaten kota. Dan juga yang sebagai pemenang, bukan sebagai peserta. Jadi contohnya dia juara 1, 2, dan 3 atau gold, kemudian gold medal atau kemudian bronze, atau itu yang selevel setara dengan juara 1, 2, dan 3, dan juga hafiz Al-Quran minimal adalah 5 juz. Dengan asumsi seperti ini, bagi siswa yang memiliki prestasi tambahan bisa menambah poin untuk penerimaan di UB di luar nilai raport yang telah dimiliki. Kalau yang jalur prestasi kemarin tidak diwajibkan, tapi kalau yang jalur raport ini adalah namanya opsional. Bagi yang memiliki prestasi itu akan menambah poin, tapi kalau tidak prestasi cukup dengan nilai raport yang dimiliki. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Jangan lupa saksikan News Point setiap hari pukul 19.30 waktu Indonesia Barat hanya di UB TV, Televisi Pendidikan Universitas Brawijaya. Saya Amirah Dinda dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Tetap patuhi protokol kesehatan, wajib menggunakan masker. Terima kasih dan selamat beraktivitas.